Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Praktikum Fisika Dasar. Pada kali ini pertemuan ketiga, yaitu kita bahas mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Baik, sebelum mulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik ya, kita masuk ke dalam materi. Kali ini adalah GLB atau gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Baik, kita pahami dulu, yaitu definisi gerak. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain, atau suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Yang kedua, ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Kemudian, untuk menghindari terjadinya kerumitan gerakan benda dapat didekati dengan analog gerak partikel atau benda titik. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Kemudian perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu atau tergantung dengan sistem koordinat ya. Misalnya ini adalah perpindahan dari A ke B atau dari X1 ke X2. Maka besarnya perpindahan atau delta X sama dengan X2 min X1. Kemudian jarak. Nah, jarak merupakan besaran skalar yang panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Jadi panjang lintasan yang sesungguhnya ditempuh benda itulah yang dinamakan jarak. Misalnya benda A bergerak dari A ke B panjangnya 5 meter. Kemudian dia bergerak lagi dari B ke A panjangnya 5 meter. Jadi benda itu bergerak dari A ke B dan kembali ke A, maka perpindahannya adalah 0 ya. Karena X2 min X1, 5 dikurang 5 sama dengan 0. Sedangkan jaraknya yaitu 5 ditambah 5 yaitu sama dengan 10. Jadi itulah perbedaan perpindahan dengan jarak. Jadi perpindahan tidak sama dengan jarak. Yang kedua adalah kecepatan. Nah, kecepatan ini merupakan besaran vektor. Jadi bila benda memerlukan waktu atau delta T untuk mengalami perpindahan delta X, maka kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi waktu yang diperlukan. Jadi V rata-rata sama dengan X2 min X1 atau delta X kemudian per T2 min T1 atau delta T. Ya, jadi lintasannya kalau kecepatan rata-rata ya atau V rata-rata sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan antara X1 dan X2. Kemudian kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0, kecepatan pada suatu saat tertentu. Jadi V sesaat sama dengan limit delta T mendekati 0, delta X per delta T sama dengan dx per dt. Kemudian kelajuan ini juga merupakan besaran skalar. Ya, bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-ratanya adalah jarak total yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan. Jadi V sama dengan X per T. Kemudian percepatan.
kecepatan rata-rata, ya, percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan per satu satuan waktu. Jadi A rata-rata sama dengan V2 min V1 dibagi T2 min T1 sama dengan delta V per delta T. Sedangkan kalau kecepatan sesaat, percepatan sesaat yaitu perubahan kecepatan pada suatu saat tertentu. Jadi percepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0 ya. Jadi A sama dengan limit delta T mendekati 0 delta V per delta T. Kemudian percepatan dV per dt sama dengan d kuadrat X per dt kuadrat. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan merupakan gerak benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan tetap. Nah, posisinya seperti ini ya, misalnya X sama dengan X0 per Vt. Kemudian posisi kecepatan dengan kecepatan konstan ya. Jadi percepatannya sama dengan 0. Jadi kalau benda yang bergerak dengan kecepatan tetap konstan, berarti dia percepatannya adalah 0. Kemudian gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau gerak lurus yang percepatannya tidak berubah atau tetap terhadap waktu, ini merupakan gerak lurus dipercepat beraturannya. Jadi X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi grafiknya seperti ini. Sedangkan kecepatan adalah seperti ini. V0 sama dengan V sama dengan V0 plus AT. Naik ya, kemudian percepatan, pertambahan kecepatannya, jadi percepatannya adalah konstan. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Percepatan yang digunakan untuk benda jatuh bebas adalah percepatan gravitasi yang biasanya G atau 9,8 meter per detik kuadrat. Jadi sumbu koordinat yang dipakai adalah sumbu Y. Jadi V sama dengan V0 min GT. Kemudian Y-nya sama dengan Y0 plus V0T min setengah GT kuadrat. Jadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G dalam kurung Y min Y0. Jadi untuk hati-hati untuk mengambil acuan ya. Jadi arah positif dan arah ke atas adalah arah positif dan ke bawah adalah arah negatif. Nah, contohnya seperti ini, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Jadi V0-nya adalah 27 km per jam atau 27.000 per 3.600 sekon sama dengan 7,5 meter per sekon. X0-nya adalah 0, A-nya 2 meter per sekon kuadrat, dan T-nya adalah 5. Maka kecepatan mobil adalah V sama dengan V0 plus AT. Jadi V0-nya adalah 27 atau 7,5 meter per sekon ditambah dengan AT, berarti 2 kali 5 sama dengan 17,5 meter per sekon. Kemudian jarak yang ditempuh X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat sama dengan 62,5 meter per sekon.
Nih, seorang pemain baseball melempar bola sepanjang sumbu Y dengan kecepatan awal 12 meter per sekon. Berapa waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimal dan berapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh bola tersebut? Jadi, percepatan bola ketika meninggalkan pemain adalah A sama dengan min G. Kemudian kecepatan pada ketinggian maksimal V sama dengan 0. Dan waktu mencapai ketinggian maksimal V sama dengan V0 plus GT. Jadi T sama dengan V0 min V min V0 per G sama dengan dalam kurung 0 min 12 per min 9,8 sama dengan 1,2 sekon. Jadi ketinggian maksimal yang dicapai adalah Y sama dengan V min V0 per 2A sama dengan V-nya adalah 0 min 12 meter per sekon kuadrat dibagi 2 kali min 9,8 meter per sekon. Jadi hasilnya adalah 7,3 meter. Baik, demikian penjelasan singkat mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah peraturan. Semoga kalian bisa belajar dengan baik. Selamat belajar, sampai bertemu kembali minggu depan. Dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.